kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya. Adi menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Setelah 3 bulan, ia menerima bunga sebesar 26.000. Pertanyaannya adalah berapa besar uang simpanan Adi? Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal ini ya. Oke. Dari kalimat pertama, Adi menyimpan uang di bank dengan bunga 13%. Berarti ini masuk apa nih? B atau PA? Ayo yang mana? Karena persen, berarti meskipun ada kata-kata bunga di sini, dia masuknya ke persentase bunga, yaitu PA. 13% per tahun. Nah, kemudian setelah 3 bulan, 3 bulan berarti simbolnya adalah waktu atau W. 3 bulan. Nah, kemudian ada kalimat lagi, ia menerima bunga sebesar 26.000. Berarti ini simbolnya adalah bunga atau B. Ya. 26.000. Pertanyaannya, berapa besar uang simpanan Adi? Nah, di sini yang ditanyakan adalah uang mula-mula yang ditabungkan Adi ke bank. Berapa ya itu ya? Simbolnya apa dulu? Tahu? Tabungan awal? Simbolnya adalah M atau modal. Bagus. Bener nih. Nah, untuk mencari M, bagaimana caranya? Perhatikan segitiganya. Nyari M berarti B per W kali PA. Kakak tulis dulu ya rumusnya. M sama dengan B per W kali PA. Nah, setelah rumusnya ketemu, kalian perhatikan dulu yang diketahui di soal. Presentasenya masih per tahun, tapi waktunya bulan. Waduh, bagaimana nih? Kita samain dulu. Jadi untuk waktunya kita ubah ke tahun. Jadi berapa ya? Ingat tadi, contoh pertama, bulan ke tahun dibagi 12. Berarti 3 per 12. Nah, kalau sudah sama nih, boleh kita masukkan ke rumusnya. Bunganya 26.000. Waktunya 3 per 12. Persentasenya 13%. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Ada yang bisa dicoret enggak? Ayo coba lihat dulu. Aduh, enggak ada, Kak. Adanya cuma ini doang ya yang bisa dicoret. Nih, sama-sama dibagi 3, berarti 1 sama 4. Nah, berarti berapa nih? 26.000 per 1 kali 13 per 4 kali 100, 400. Waduh Kak, pernya kok tumpuk-tumpuk banget sih, aku bingung. Nah, biar nggak tumpuk-tumpuk, kita bisa ubah pernya ini menjadi bentuk pembagian. Ya, jadi 26.000 dibagi 13 per 400. Jadi per ini kakak ubah menjadi bagi. Sama aja ya. Nah, kemudian ingat kalau pembagian pecahan sama kayak perkalian tapi dibalik. Jadi 400 per 13. Nah, harusnya kalian, oh gampang itu Kak, aku sudah bisa ngitung. Oke, coret ya. 26 bagi 13, 2. Wah, hilang nih penyebutnya. 2 kali 4, berapa? 8. Nolnya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu jawabannya. Ternyata uang yang disimpan Adi mula-mula adalah 800.000. Itu ya untuk soal yang kedua. Bagaimana? Mudah banget ya. Oke, dilihat dulu. Setelah ini kakak lanjut lagi contoh ketiga, contoh terakhir. Ini biasanya sering banget keluar di soal-soal gitu ya. Cuman banyak yang bingung, padahal gampang tuh caranya. Nah, kakak hapus dulu nih.
Nah, oke, kakak lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini memang bahasanya agak beda sama contoh pertama dan kedua, karena ini berhubungan sama uang pinjaman, gitu ya. Jadi bank itu selain berfungsi untuk menabung, ternyata dia juga berfungsi untuk meminjamkan modal kepada pengusaha atau orang-orang yang butuh uang gitu ya. Nah, kakak baca dulu soalnya. Bu Ani meminjamkan uang di bank sebesar 10 juta. Nah, bank memberikan bunga pinjaman 6% per tahun. Jika Bu Ani membayar dengan cara mengangsur, untuk yang belum tahu mengangsur itu apa sih Kak? Mengangsur itu adalah mencicil. Jadi di sini hutangnya dicicil selama 10 bulan. Pertanyaannya adalah, tentukan besar angsuran yang harus dibayar oleh Bu Ani tiap bulannya. Jadi, kalian sudah tahu belum? Ini maksud soalnya apa sih? Bu Ani pinjam uang nih di bank 10 juta. Nah, orangnya itu akan mengembalikan uangnya, mengembalikan hutangnya dalam waktu 10 bulan. Per bulannya bayar berapa? Itu intinya ya soal ini ya. Nah, di sini untuk mencari besar angsuran yang harus dibayar per bulan, kalian harus mencari terlebih dahulu bunganya. Bunganya berapa sih? Nanti setelah bunganya ketemu, nyari hutang akhir. Hutang akhir itu sama kayak tabungan akhir. Setelah itu kalian bagi dengan waktunya, kayak gitu. Nah, oke, kita tulis saja ya daripada kalian bayang-bayangkan. Tulis dulu nih yang diketahui. Meminjam uang di bank sebesar 10 juta, ini berarti sama kayak tabungan awal atau modal. Kita tulis aja M. Kemudian bunga pinjaman yang diberikan bank 6% per tahun. Persen berarti persentase bunga. 6% per tahun. Kemudian Bu Ani membayar dengan cara mengangsur selama 10 bulan. 10 bulan berarti waktu ya, 10 bulan. Kita ubah dulu ke dalam bentuk tahun, karena persentasenya tahun. Gimana caranya ingat? Tahun ke bulan, bulan ke tahun kebalik ya, dibagi 12 ya, 10/12. Nah, di sini untuk mencari angsuran per bulan berapa, langkah pertama, kalian harus cari dulu bunganya berapa rupiah. Gimana caranya? Tinggal pakai rumus segitiga itu tuh. Bunga berarti M kali W kali PA. M-nya 10 juta. W-nya berapa tuh? W-nya 10/12. PA-nya adalah 6%. 6/100. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, nolnya, kemudian 6 dan 12 dicoret jadi berapa? Sama-sama dibagi 6, 1 dan 2 ya. Setelah itu mana lagi yang bisa dicoret? 10 dan 2 boleh, jadi 5. Berarti berapa nih? 1 kali 5, 5. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata bunganya 500.000. Setelah ketemu bunga, langkah kedua, cari dulu hutang akhir. Hutang akhir ini sama kayak tabungan akhir, kalian cukup menjumlahkan modal dan bunganya, berarti 10 juta tambah 500.000. Berapa ya? 10 juta 500. Nah, langkah ketiga sudah mau ketemu, berarti angsuran per bulannya bayar berapa? Tinggal kalian bagi aja. Hutang akhirnya 10.500.000. Dibayar selama 10 bulan. Berarti per bulannya harus membayar sebesar apa nih? Nolnya 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, berarti per bulannya
Bu Ani harus membayar sebesar Rp1.050.000. Setelah 10 bulan lunas deh hutangnya. Ikut seneng ya. Waduh Kak, apa sih Kak? Oke, ini untuk contoh ketiga sudah ketemu. Ingat ketika ada soal seperti ini ada 3 langkah. Cari dulu bunganya, kemudian hutang akhirnya berapa, tinggal dijumlahkan modal dan bunga. Setelah itu angsuran per bulannya tinggal kalian bagi aja hutang akhir dengan waktunya. Kayak gitu ya, 10 bulan. Oke, untuk pembahasan bunga bank sampai sini dulu. Diingat-ingat rumus segitiganya, BMW, Papa. Kemudian hati-hati kalau misal persentase dan waktunya tidak sama, persentasenya tahun, waktunya kok bulan. Kalian harus ngubah dulu waktunya ke tahun. Jadi biar sama gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!